Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitria Ananda dengan NIM SF 2006016, mahasiswi Stikes Bakti Pertiwi Raya Palopo, program studi S1 Farmasi. Adapun tujuan video ini dibuat yaitu untuk menyelesaikan tugas final dari dosen pengampu mata kuliah farmakoekonomi, yaitu Bapak APT Aritama Asmal, SSI MKes. Thank you for watching. Bye-bye. Adapun topik yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan definisi biaya, menjelaskan hubungan farmakoekonomi dengan farmasi, serta menjelaskan hubungan farmakoekonomi dengan pengembangan obat. Yang kedua, menjelaskan definisi pengukuran terapi, clinical outcome, humanistic outcome, dan ekonomi outcome. Yang ketiga, menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan analisis biaya. Yang keempat, menjelaskan definisi analisis cost-benefit, cara melakukannya dan cara menerapkan dalam pelayanan kefarmasian. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan definisi kualitas hidup dan cara melakukan pengukuran kualitas hidup. Adapun topik pembahasan yang pertama yaitu definisi biaya, hubungan farmakoekonomi dengan farmasi, serta hubungan farmakoekonomi dengan pengembangan obat. Apa sih biaya itu? Biaya adalah bentuk pengorbanan terhadap sumber ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk uang, di mana hal tersebut mungkin akan terjadi atau bahkan telah terjadi dalam upaya suatu perusahaan untuk mendapatkan barang maupun jasa. Selanjutnya yaitu bagaimana sih hubungan farmakoekonomi itu sendiri dengan farmasi. Nah, hubungan farmakoekonomi dengan farmasi terkait dengan evaluasi biaya dan manfaat dari obat-obatan serta pengambilan keputusan terkait pilihan obat yang paling efisien secara ekonomi untuk pasien itu sendiri. Kemudian bagaimana sih hubungan farmakoekonomi itu sendiri dengan pengembangan obat? Nah, hubungan farmakoekonomi dengan pengembangan obat itu berkaitan dengan analisis biaya dari perspektif penelitian dan pengembangan obat, di mana hal ini melibatkan penilaian biaya selama tahap penelitian klinis dan pengembangan obat untuk memahami efisien dari obat tersebut dan keberlanjutan finansialnya. Selanjutnya, topik pembahasan yang kedua yaitu definisi pengukuran terapi, clinical outcome, humanistic outcome, dan economy outcome. Yang pertama yaitu pengukuran terapi atau pengukuran outcome terapi, di mana hal ini mencakup penilaian terhadap hasil atau dampak dari intervensi atau pengobatan kesehatan pada pasien. Hal ini melibatkan evaluasi parameter klinis, fungsi tubuh, serta perubahan dalam kesejahteraan pasien sebagai hasil dari tindakan medis tersebut. Hal ini melibatkan evaluasi parameter klinis, fungsi tubuh, serta perubahan dalam kesejahteraan pasien sebagai hasil dari suatu tindakan medis tersebut. Yang kedua, clinical outcome. Clinical outcome merujuk pada hasil yang terkait langsung dengan kondisi klinis pasien, di mana hal ini mencakup dengan perubahan dalam penyakit, tingkat kesembuhan, atau perbaikan dalam parameter medis yang dapat diukur seperti tekanan darah, kadar gula darah, atau fungsi organ tertentu. Selanjutnya yaitu humanistic outcome atau humoristic outcome, di mana hal ini berkaitan dengan dampak intervensi kesehatan terhadap aspek kehidupan pasien itu sendiri yang bersifat subjektif seperti kualitas hidup, kepuasan pasien, atau aspek psikososial. Dan yang terakhir, ekonomi outcome atau outcome ekonomi. Seperti yang kita ketahui, jika kita sudah membicarakan tentang ekonomi, maka hal tersebut mencakup dari aspek-aspek biaya dan efisiensi pemberian perawatan kesehatan, di mana hal ini melibatkan tentang dampak evaluasi dari suatu intervensi termasuk biaya pengobatan, pengurangan biaya jangka panjang, dan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Selanjutnya, topik pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana cara melakukan analisis biaya. Langkah-langkah dalam melakukan analisis biaya terdiri menjadi 6 cara. Yang pertama yaitu identifikasi jenis biaya, seperti memisahkan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis biaya, seperti biaya produksi, biaya distribusi, biaya pemasaran, dan lainnya. Yang ketiga yaitu cost minimization atau meminimalisir biaya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan untuk mengurangi biaya. Yang keempat yaitu cost effectiveness, di mana hal ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi hubungan antara biaya dan hasil yang diinginkan, serta menentukan solusi yang dapat memberikan efek terbaik dengan biaya yang paling efisien. Yang kelima yaitu analisis keputusan. Analisis keputusan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tujuan dan kriteria berdasarkan keputusan yang relevan. Terus yang kedua yaitu dapat melakukan alternatif berdasarkan biaya, manfaat, dan risiko. Yang terakhir yaitu efektivitas finish. Nah, pastikan bahwa suatu proyek atau suatu keputusan yang telah diambil secara efektif itu sesuai dengan tujuan awal yang diinginkan. Terus melakukan pemantauan dan evaluasi setelah implementasi untuk memastikan efektivitas jangka panjang. Topik pembahasan yang keempat yaitu definisi analisis cost benefit,
cara melakukan analisis cost benefit, dan bagaimana cara menerapkan analisis cost benefit dalam pelayanan kefarmasian. Apa sih analisis cost benefit itu? Nah, analisis cost benefit atau cost benefit analisis adalah proses analisis estimasi keuntungan yang akan didapatkan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat dalam suatu proyek itu sendiri. Adapun tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa suatu proyek tersebut bisa menghasilkan return of investment atau ROI, atau biasa disebut dengan pengembalian investasi yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu ada 5 cara dalam melakukan analisis cost benefit. Yang pertama yaitu identifikasi semua biaya yang terkait dengan suatu keputusan atau proyek tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi dan kuantifikasi manfaat yang akan timbul dari keputusan yang telah diambil. Yang ketiga yaitu mengkonversi biaya dan manfaat menjadi satuan yang moneter. Umumnya itu menggunakan mata uang lokal. Terus yang keempat yaitu bandingkan total biaya dengan total manfaat. Terus yang terakhir yaitu tentukan apakah manfaat bersihnya itu lebih besar daripada biaya bersih. Adapun cara menerapkan analisis cost benefit dalam suatu pelayanan kefarmasian. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pelayanan yang akan dilakukan. Yang kedua identifikasi biaya. Yang ketiga identifikasi manfaat. Yang keempat monetisasi biaya dan manfaat tersebut. Yang kelima hitung net benefit. Yang keenam hitung rasio cost benefit. Yang ketujuh analisis sensitivitas. Yang kedelapan evaluasi dampak non-moneter. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Selanjutnya topik pembahasan yang kelima yaitu definisi kualitas hidup dan cara mengukur kualitas hidup. Apa sih kualitas hidup itu? Nah, kualitas hidup itu mengacu pada keseluruhan keadaan kesejahteraan baik seseorang maupun sekelompok, termasuk aspek fisiknya, mentalnya, emosionalnya, bahkan suatu sosialnya. Hal ini mencakup pada kepuasan hidup, persepsi kesehatan, hubungan interpersonal, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengalaman hidup seseorang. Selanjutnya yaitu terdapat 5 metode umum dalam mengukur kualitas hidup. Yang pertama yaitu kuesioner atau wawancara. Seperti yang kita ketahui, wawancara itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Yang kedua yaitu indeks kualitas hidup. Nah, indikator indeks kualitas hidup itu sendiri terdiri dari pendapatan perumahan, lingkungan stabilitas sosial, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu pengukuran kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif adalah ukuran kebahagiaan yang melihat bagaimana perasaan seseorang tersebut dalam kehidupannya. Yang keempat yaitu pengukuran fungsi kesehatan. Pengukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan itu meliputi 3 bidang. Yang pertama fisik, yang kedua psikolog atau kognitif dan emosionalnya, dan yang ketiga yaitu sosial. Metode yang terakhir yaitu metode observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukannya itu melalui suatu pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.